di mana kebijakan PPKM darurat diperkirakan bisa semakin menghantam industri retail. Di luar sektor konsumsi esensial, kebijakan yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang ini juga menutup retail dalam pusat perbelanjaan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mande mengatakan, kebijakan PPKM darurat akan semakin memperburuk kondisi iklim usaha retail. Roy menyebutkan pembatasan sebelumnya yakni PSBB hingga PPKM Mikro telah membuat tingkat penjualan dan kunjungan ke pusat retail sudah turun sebesar 20%. Tak hanya itu, penjualan yang turun juga diprediksi menambah jumlah gerai retail yang tutup. Hal ini imbas dari kerugian yang terus berlanjut selama 1 tahun lebih. Pengusaha retail berharap agar pemerintah bisa kembali memberikan tambahan insentif bagi para pelaku usaha retail. Selain itu, ke depan ia berharap pemerintah bisa melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha sebelum menetapkan kebijakan. Dalam penerapan kebijakan PPKM darurat, pengusaha mengaku tidak pernah dilibatkan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Marga Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, degup industri retail di PPKM darurat. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Fernando Repi yang merupakan Wakil Ketua APRindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Nando, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, salam sehat. Ya. Baik Pak Nando, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Nando, ini penerapan dari PPKM darurat oleh pemerintah. Beberapa sektor yang dinilai paling terdampak adalah ada retail, kemudian juga pusat perbelanjaan dan juga dari sisi sektor pariwisata. Khusus di retail, Pak Nando, bagaimana APRindo melihat kebijakan PPKM darurat yang sudah diterapkan beberapa hari terakhir? Ya, tentunya secara keseluruhan garis besar kita harus mendukung ya bahwa apa yang sudah dilakukan kebijakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan salah satu solusi ya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Kita pasti sangat mendukung. Nah, tetapi di satu lain adalah bahwa banyak juga masih ada ketidaksiuran ya dalam implementasinya begitu. Nah, kita berharap ini agar segera dapat di-adjust oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi retail untuk operasionalnya bisa ditambah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ada beberapa daerah yang kami catat yang masih melakukan pembatasan operasional retail sampai dengan jam 5 sore. Saya rasa itu yang perlu kita, sampai dengan saat ini APRindo masih terus melakukan sosialisasi aktif dengan beberapa pemerintahan kabupaten dan Jawa dan Bali. Baik, Pak Nando, kesimpang siuran seperti apa Pak dalam hal ini penilaian dari APRindo? Pak Nando, tadi Anda katakan masih ada yang buka begitu tapi ditutup pada jam 5 sore begitu. Ini pembagiannya seperti apa? PPKM darurat kan diberlakukan di Jawa dan Bali, Pak Nando, apakah ini ditetapkan berlaku di luar area ini atau seperti apa? Yang Jawa Bali ini justru ada beberapa yang masih kan diperbolehkan kan retail itu masuk dalam sektor esensial ya, yang kemudian diperbolehkan untuk beroperasional sampai dengan jam. Kemudian seluruh retail modern yang menyediakan menjual kebutuhan pokok itu dan groceries itu diperbolehkan untuk melakukan transaksi meskipun konsumen diharapkan tidak datang gitu kan. Mereka hanya pembelian lewat online gitu. Nah, dari beberapa daerah tadi itu yang mereka masih mungkin satu sisi mereka juga mengkhawatirkan, tetapi satu sisi yang lain kami sudah berulang kali sampaikan bahwa protap-protap yang dilakukan oleh retail modern itu sangat ketat dan sangat terukur gitu. Jadi khawatirkan jika ini tetap harus juga beroperasional retail modernnya. Terus perbelanjaan ya, kan pusat perbelanjaan memang ditutup, tetapi menurut aturan yang di PPKM darurat ini bahwa retail modern tetap bisa beroperasional. Yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak dalam hal ini, Pak Nando. Betul. Ya, tetap beroperasional, tapi pembatasan atau operasionalnya juga dipercepat begitu, ditutup dari sampai dengan pukul 5 sore. Sementara keinginan dari APRindo seperti apa, Pak Nando? Ya, kita berharap operasional sampai dengan jam 7 atau jam 8 malam ya. Kita juga balik lagi tadi, makanya kita
sebenarnya sangat mendukung juga PPKM darurat ini, tapi tentunya kita berharap diberikan kelonggaran waktu karena jika ditutup terlalu sore jam 5 atau jam itu, kami khawatir nanti akan ada banyak bisa saja nanti banyak order atau transaksi yang bukan sangat masif di jam-jam tersebut, sehingga akhirnya malah terjadi penumpukan begitu di dalam gerai kami. Apakah kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa hari penerapan PPKM darurat, Pak Nando? Sudah ada beberapa yang kami pantau dari anggota-anggota kami yang di daerah, ya makanya kami terus melakukan sosialisasi ya tadi dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten agar berharap diberikan kelonggaran, dan semoga dalam 1-2 hari ini sudah bisa ada solusinya sehingga akhirnya masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok mereka dengan nyaman dan aman. Baik, ini dominan online, Pak Nando, atau para konsumen datang ke tempat begitu, penumpukan dalam hal ini dari sisi pemesanan atau dari sisi antrian, Pak? Dalam dua-duanya kan nantinya kan gitu kan. Kalau jam waktunya dibatasi terlalu mepet gitu kan, yang belanja online juga yang maupun yang datang itu bisa mengakibatkan penumpukan gitu kan. Oke. Ya. Baik. Sudah ada solusi atau koordinasi begitu dengan pihak terkait, Pak Nando? Ya, terus kita lakukan. Kita ada DPD, DPC, Aprindo yang secara terus mediasi ke pemerintah ya. Dan ada beberapa yang pemerintah daerah juga sudah melakukan pelonggaran sampai dengan jam 7 atau jam 8 malam. Baik. Ini lebih kepada pusat perbelanjaan yang menjual untuk kebutuhan pokok atau untuk retail-retail lainnya seperti apotek dan pusat perbelanjaan biasanya kan. Pusat perbelanjaan biasanya kan retail ada dalam pusat perbelanjaan, kan sesuai dengan aturan kan itu pusat perbelanjaan ditutup ya. Oke. Tapi kan diberikan kesempatan retail modern untuk bisa beroperasional. Baik, Pak Nando, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas dari retail yang terdampak seberapa besar pengaruhnya kalau kita bandingkan juga dengan kebijakan-kebijakan pembatasan sebelumnya, Pak Nando. Nanti kita akan lanjut.